Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir, yaitu berupa website. Coba bayangkan suatu hari seseorang di pinggiran kota mengangkat sebuah tas sampah plastik dan memutuskan untuk melemparnya ke tempat yang benar. Itu mungkin tampak seperti tindakan kecil, tapi itulah awal dari perubahan besar. Inilah yang menjadi dasar Green World Aware. Kami adalah lebih dari sekedar situs web. Kami adalah panggung untuk individu seperti Anda yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Kami telah berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan, khususnya pencemaran, dan memberikan solusi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari tim FS13. Saya sendiri, Alzi Rahmana Putra, dan rekan saya, Hamzah Raihan Isanov Fikri, dan Irfan Hananto. Poin pertama yaitu problem mapping. Yang pertama itu peningkatan tingkat pencernaan lingkungan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan sampah. Terbatasnya platform edukasi dan komunitas yang fokus pada isu-isu lingkungan. User profile. Untuk website kami itu seluruh usia, jadi tidak ada batasan pengguna, usia dari 18 sampai 35 tahun, fokus utama, namun terbuka untuk semua kelompok usia. Gender menyasar pada pengguna dari semua jenis kelamin, menciptakan lingkungan inklusif bagi individu yang ingin berkontribusi dalam mengatasi masalah sampah. Pekerjaan ditujukan untuk semua orang, termasuk mahasiswa, profesional, pekerja kantoran, pengusaha, dan pekerja sektor lainnya. Kami ingin melibatkan semua kalangan masyarakat yang memiliki minat dalam isu lingkungan. Asal dapat diakses oleh pengguna di seluruh dunia, meskipun memiliki fokus global, kami juga ingin memperhatikan isu-isu lokal terkait lingkungan. Poin ketiga, solusi. Yang pertama, edukasi lingkungan yang terpadu. Kemudian, petisi, yaitu mengkampanyekan perubahan bersama berupa persetujuan atau penolakan tentang isu-isu lingkungan yang beredar. Yang ketiga, komunitas aktif, yaitu para user atau pengguna website kami itu berkontribusi terhadap apa yang mereka alami di lingkungan mereka masing-masing, yaitu dengan menyebarkan berita atau foto perubahan lingkungan. Yang keempat, inklusif dan dukungan bersama, yaitu berupa dari lembaga swasta atau pemerintah yang mempunyai tanggung jawab bersama. Selanjutnya pada bagian 4 ada unique value dan proposition. Nah, eh, pada bagian ini menjelaskan gabungan edukasi, petisi, dan komunitas dalam satu platform, akses ke berita terkini, petisi, dan komunitas yang berkaitan dengan lingkungan. Kemudian ada yang kelima ada alur kerja website. Nah, yang pertama itu ada beranda atau home. Satu ada hero section, tampilkan gambar atau video menarik yang mencerminkan tujuan lingkungan. Yang kedua ada call to action, ajak pengguna untuk bergabung, mendukung petisi, atau berkontribusi dalam komunitas. Yang ketiga, sponsor banner. Sponsor banner ini ada ruang untuk sponsor atau mitra yang mendukung keberlanjutan platform. Yang keempat, deskripsi dampak, informasi singkat tentang dampak positif yang dapat dicapai melalui Green World Aware. Yang kelima ada deskripsi solusi, tinjauan singkat tentang solusi yang diusung oleh platform. Yang keenam ada carousel berita terkini, menampilkan berita dan perkembangan terkini dalam isu-isu lingkungan. Kemudian di bagian tentang kami, yang pertama itu ada visi misi, visi misi Green World Aware untuk menciptakan pemahaman yang mendalam tentang tujuan platform. Yang kedua ada card foto anggota tim, mengenali tim di balik Green World Aware dengan foto dan deskripsi singkat. Yang ketiga ada input hubungi kami, berisi formulir untuk pengguna mengirimkan pertanyaan atau memberikan umpan balik. Next. Kemudian ada halaman berita yang ada beberapa fitur. Yang pertama ada filter search, memungkinkan pengguna mencari berita berdasarkan kata kunci. Kemudian ada kategori untuk mengklasifikasikan berita ke dalam kategori seperti recycling, climate change, dan sebagainya. Yang ketiga ada urutan terbaru, terlama, trending. Pengguna dapat mengurutkan berita sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian ada petisi.
Di petisi ini ada deskripsi petisi, sediakan deskripsi lengkap tentang petisi, termasuk tujuannya dan dampak yang diharapkan. Kemudian ada tanda tangan, tombol yang mengarahkan pengguna untuk memberikan dukungan dengan menandatangani petisi. Nah, kemudian ada komunitas. Di halaman komunitas ini, yang pertama user berbagi postingan, area di mana pengguna dapat membagikan pemikiran, artikel, atau gambar terkait isu lingkungan. Kemudian yang kedua ada poin kontribusi. Nah, pengguna mendapatkan poin setiap kali mereka berkontribusi, termasuk postingan atau memberikan dukungan untuk memotivasi partisipasi aktif. Nah, kemudian ada teknologi yang digunakan. Yang pertama ada React, Sequelize, MySQL, dan Express.js. Nah, kemudian ada demo app akan dijelaskan oleh Bang Hamzah. Oke, selanjutnya yaitu demo aplikasi yang sudah kami buat. Nah, ini merupakan website yang user pertama kali akan melihat halaman pertama, yaitu landing page. Untuk landing page-nya, dan di bawahnya terdapat bagian sponsor. Di bagian bawahnya lagi ini ada bagian informasi, ada carousel berita terkini. Lalu selanjutnya di bagian bawah carousel ada call to action untuk mengajak user bergabung ke website kami. Bagian informasi dampak. Di halaman ini terdapat informasi dampak apa saja yang timbul akibat pencemaran lingkungan. Selanjutnya itu ada solusi. Di bagian solusi ini, user akan mengetahui apa saja solusi yang harus dilakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Terdapat halaman tentang kami, lalu ada bagian temui tim. Ada tim saya sendiri, lalu ada Irfan Hananto, dan ada Alzi Ramana Putra. Lalu di bagian selanjutnya ada hubungi kami. Lalu ada fitur berita. Di bagian ini, user dapat melihat informasi mengenai pencemaran lingkungan. Lalu ada bagian petisi. Di bagian petisi ini, user dapat memberikan dukungan terhadap kampanye yang dibuat oleh admin. Lalu ada fitur komunitas. Fitur ini dapat digunakan oleh user untuk memberikan kontribusi, memberikan pengalaman terhadap lingkungan. Dan untuk menggunakan fitur petisi dan komunitas ini, user diwajibkan untuk melakukan login. Untuk bagian register ini, kita harus memasukkan nama depan dan nama akhir, email, password, dan juga jenis kelamin. Silakan menggunakan nama saya, lalu daftar. Jika berhasil, user akan ke bagian login. Lalu kita coba login. Nah, jika sudah berhasil login, user dapat memberikan dukungan. Berhasil, tanda tangan ditambah, telah bertambah. Lalu saya akan coba untuk membuat postingan pertama. Dan user juga dapat menambahkan gambar di fitur postingan ini. Lalu user dapat melakukan postingan. Jadi ini postingan pertama saya. Dan user juga dapat menghapus postingan jika user tidak ingin uh, melakukan posting atau postingannya salah. Dan juga ada halaman user. Di halaman user ini terdapat informasi profil seperti atau poin. Poin ini gunanya untuk mendapatkan badge. Lalu setelah itu ada fitur komentar juga. User dapat memberikan komentar terhadap postingan yang sudah dipost oleh user. Nah, lalu ada fitur like juga. Oke. Untuk fitur bagian klien atau bagian user itu sudah selesai, cukup sampai di sini. Lalu selanjutnya akan dijelaskan fitur admin oleh Aldi Rahmana Putra.
Baiklah, saya akan menjelaskan website bagian admin atau klien admin. Yang pertama kita harus masuk ke halaman login terlebih dahulu dengan mengetik admin@gmail.com, passwordnya root, login. Nah, pada pertama kali dashboard admin berisikan keterangan jumlah user yang ada pada client user, kemudian berita. Terus sebenarnya video tidak ada karena masih dalam under construction. Kemudian ada postingan, jumlah postingan, ada laporan postingan oleh user. Nah, pada manajemen user itu ada tampilan list dari user itu sendiri berupa nama, postingan, likes, komen, tanggal, dan ada fitur action yaitu dapat mengedit dan menghapus data user. Kemudian petisi masih dalam pengerjaan. Selanjutnya itu berita. Pada berita, seorang admin dapat menambahkan berita, mengedit, dan menghapus berita yang nantinya ditujukan di halaman berita pada klien end user. Nah, jadi pada tampilan sini, ini adalah bagian dari admin yang akan memposting berita. Nah, pada tombol berita, jadi seorang admin dapat menambahkan berita dengan judul berita, isi konten, terus kategori, dan juga bisa menambahkan gambar. Misalnya contoh, penanganan sampah, konten sungai, bisa kita isi krisis iklim atau daur ulang, kemudian kita bisa menambahkan gambar. Selesai, klik simpan. Setelah kita tambahkan, akan muncul listnya, yaitu kita bisa mengedit kembali, seperti ini, edit. Misalnya pada konten kita tambahkan pemeliharaan sungai di daerah Solo dan sekitarnya. Oke, simpan. Selesai. Mungkin lebih jelas kita edit lagi titelnya. Biar tampil kelihatan perubahannya. Nah, selesai. Pada website admin masih dalam pengerjaan, jadi masih banyak fitur-fitur yang belum selesai. Kemudian saya kembalikan kepada Mas Irfan Ananto untuk menjelaskan presentasi. Kemudian yang terakhir ada tindak lanjut. Next. Berikut ada beberapa poin tindak lanjut dari website Greenboard Aware, beberapa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan website ini. Yang pertama ada meningkatkan jumlah pengguna, yang kedua ada mengembangkan fitur-fitur yang ada, yang ketiga mengembangkan model bisnis, yang keempat melakukan kerjasama dengan pemerintah, yang kelima melakukan kerjasama dengan komunitas lingkungan, dan yang terakhir melakukan kerjasama dengan perusahaan. Nah, selain itu juga menyelesaikan beberapa fitur-fitur yang masih belum selesai atau masih dalam pengembangan. Nah, mungkin cukup presentasi dari kelompok kami dari FS13. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.